Ini saya ditemani oleh ibu-ibu luar biasa, asa rempeg seueur Bu eta teh. Ibu dari mana ini? Siapa yang mau memperkenalkan? Ibu, mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna dari Majelis Talim Al-Iman yang berada di Jalan Astana Anyar, Bandung. Alhamdulillah untuk hari Rabu kita belajar tafsir dari Quran ya. Bun punya yel-yel ini? Ada. Boleh silahkan. Majelis Talim Al-Iman. Ajib, ajib, ajib. Allahu Akbar. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bun. Semangat semuanya. Wah, mangga cara lik deui silahkan. Coba ajib, ajib, ajib. Ayo, 1, 2, 3. Ajib, ajib, ajib. Baik ya pemirsa, senang sekali karena memang hari ini luar biasa dan hari ini juga bahasan kita akan sangat menarik sekali. Karena begini, ibu lahir di dunia ini ujug-ujug gitu. Dikumahakeun atuh Bu. Ada yang melahirkan, betul? Ada yang membesarkan, ada yang mendidik ya, sehingga kita ada di fase ini. Mungkin ibu-ibu juga orang tuanya ada yang sudah berada di alam barzah, betul? Ada yang masih jumeneng keneh gitu ya. Nah jadi hari ini pemirsa kita akan membahas tentang keutamaan memuliakan orang tua. Pertanyaannya begini, kenapa sih kita itu harus memuliakan orang tua kita? Terus siapa yang harus diutamakan gitu ya? Apakah ayah kita dulu, ibu kita dulu, ataukah sama-sama punya kedudukan yang sama gitu ya? Yuk kita bahas hari ini ya. Narasumber kami ada Dr. Kiai Haji A. Jafar Sodik MSI. Mangga Pak Kiai kalebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah anu paling dia mah asa ianya. Kenal pisan keur Bapak asa wanoh pisan ya Pak Kiai. Aduh Masya Allah. Baik Bun, kita akan bahas itu ya. Ibu-ibu sudah punya putra-putri, sudah punya cucu, betul? Rasanya gimana kalau disakiti sama anaknya? Ibu tak yang belikan. Bangga, Pak Kiai. Kita akan sama-sama membahas ya. Jantan kieu nyapanya, abdi mah upami membahas tentang orang tua, sebetulnya dada ini bergetar Bu. Suka apa ya? Sok hoyong nangisnya, tapi tepupuguh gitu. Nah, bet hoyong nangis ya. Tapi memang begitu mungkin ya. Secara naluri seorang anak kalau mengingat orang tuanya, sok saradih ya Pak Kiai ya. Bangga silahkan, gimana kita sebetulnya harus memuliakan orang tua? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di sore yang berbahagia ini kembali Allah pertemukan kita dalam acara Cahaya Kolbu yang kita cintai. Kita doakan semoga Cahaya Kolbu dan keluarga besar TPRI Jawa Barat semakin diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa TPRI Jawa Barat dimanapun berada, dalam hidup ada orang yang kita tidak akan mungkin mampu membalas budi jasanya. 9 bulan kita nebeng kepadanya. Bukan nebeng di kamarnya. Bukan nebeng di rumahnya. Tapi kita nebeng di perutnya. Itulah ibu kita. Kalau hari ini kita berangkat dari kota Bandung menuju kota Madinah. Kita sholat di sebelah Rasulullah di Raudhah. Kemudian kita menuju ke kota Mekah. Kita tawaf dan sa'i di sekitar Baitullah. Kemudian kita kembali ke kota Bandung. Semua itu tidak akan mampu membalas satu tetes darah ibu kita tatkala melahirkan kita. Masya Allah. Itulah ibu kita. Bahkan apabila seorang ibu akan melahirkan, kemudian dokter memvonis harus ada salah satu yang meninggal, pasti sang ibu akan memilih lebih baik dirinya yang meninggal, yang penting anaknya selamat. Kita bisa seperti ini karena jasa kedua orang tua kita. Ayah dan ibu kita yang membesarkan kita, yang mendidik kita, yang menjadikan kita seperti ini. Ibu kita rela kurang makan, rela kurang tidur, yang penting kita kenyang, yang penting kita nyenyak. Saur bahasa Sunda mah teh aya kaisin anjuk ngahutang keur nyakolakeun masantrenkeun urang. Kita hari ini bisa seperti ini, di balik semua itu ada jasa kedua orang tua kita. Maka pantas
kalau Allah memberikan kedudukan terbaik bagi orang tua. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kedudukan orang tua adalah kedua setelah Allah. Beribadahlah kepada Allah, jangan pernah menyekutukannya. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Suatu hari Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Summa ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Rasul menjawab, birrun walidain, memuliakan kedua orang tua. Summa ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. 3 amalan yang luar biasa, salah satunya adalah memuliakan kedua orang tua. Oke, punten ya. Berarti memuliakan orang tua itu bahkan juga lebih mulia daripada kita berjihad. Kalau tadi lihat mendengar penjelasan Pak Kiai, memang urutan begitu, hadisnya begitu. Urutannya begitu. Oh, masya Allah, masya Allah. Nah ini kalau kita melihat ya, konteks memuliakan orang tua di sini itu seperti apa? Baik. Sebelum konteks itu, ada satu sahabat minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berjihad di jalan Allah. Berjihad di zaman Rasul itu perang. Ya. Apa kata Rasul? Apakah di sisimu masih ada orang tuamu? Kata orang tadi, kata sahabat tadi, ada ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Uruslah orang tuamu, muliakanlah orang tuamu, bahagiakanlah orang tuamu, maka itu adalah jihad fisabilillah bagimu. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi tidak perlu perang saat itu. Ternyata memuliakan orang tua pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah, bahkan lebih tinggi daripada berjihad di jalan Allah. Betul. Begitu. Nah, kembali ke pertanyaan saya, memuliakan orang tua itu bentuknya seperti apa? Apakah dengan cara kita tidak menyakiti hatinya, ibu-ibu masak barolikan, namanya keputraan di kumah, ini nyeri hati kupun anak, gitu ya Bu ya. Apakah seperti itu kah kita tidak menyakiti dengan dengan perkataan kita? Ataukah konteks memuliakan di sini memang betul-betul kita melayani kedua orang tua kita, ataukah ibu atau ayah kita itu dengan sepenuh hati dan benar-benar memang sekemampuan kita yang dikerahkan sepenuhnya gitu, maksimal? Betul. Gimana? Sama seperti tadi, ada sahabat juga datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku ikut berjihad denganmu. Namun ibuku menangis karena aku akan ikut berjihad. Maka kata Rasulullah, bahagiakan ibumu seperti halnya ibumu membahagiakanmu. Artinya bahagiakan orang tua kita, muliakan orang tua kita, taati orang tua kita, dan yang terpenting jangan pernah menyinggung perasaan orang tua kita. Banyak kisah-kisah hebat yang berbicara tentang bagaimana seorang ibu yang tersinggung kemudian Allah perlihatkan azab, Allah perlihatkan fitnah. Naudzubillah. Jadi jangankan menyakiti, menyinggung saja. Cek Sunda mah milaraan weh. Terus luar biasa azabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini ya. Setiap orang mungkin memiliki cara sendiri ya, Bun, untuk membuat orang tuanya berbahagia, dan mungkin ada rasa bangga juga melihat anaknya gitu ya, senang dengan anaknya kan begitu ya. Tapi di zaman sekarang ini saya suka miris ya, Pak Kiai. Kalau ibu-ibu mungkin juga pernah lihat di berita-berita ya Bun ya, AA juga sama. Ada seorang anak yang berani menendang kepala ibunya hanya karena dia minta seberapa ribu uang, ya kan? Ada juga yang naudzubillah sumpah naudzubillah itu kalau dia ada juga sampai membunuh ibu kandungnya, ingin memenjarakan ibu kandungnya, betul nggak? Naudzubillah. Zaman apa ini Pak Kiai? Saya nggak tahu apakah sejak dahulu memang ada perilaku seorang anak yang begitu teganya kepada orang tua. Padahal kita kan harus memuliakan orang tua kita. Baik, berbicara zaman, Rasul sudah mengingatkan 14 abad yang lampau. Badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah beramal soleh karena suatu hari akan datang fitnah. Fitnah itu kata Rasulullah, kaki ta'il laili mudlim. Bagaikan tengah malam yang gelap gulita. Kenapa ada bahasa mudlim? Karena ada malam yang tidak gelap gulita. Malam ada bulan purnama,
atau malam banyak lampu dan lain sebagainya. Kaqita'il laili mudlim, bagaikan malam tengah gelap gulita. Artinya kalau gelap gulita kita bingung menentukan arah. Iya. Mana timur, mana barat, mana yang harus kita injak dan lain sebagainya. Nanti kata Rasulullah akan datang zaman seperti itu. Kita bingung menentukan mana sih yang benar, mana yang salah. Terkadang orang yang benar dianggap salah, orang yang salah dianggap benar. Saat itu kata Rasulullah, ya bi'u dinahu bi'arodi minadunya, banyak orang menjual agama untuk urusan dunia. Dan saat itu kata Rasulullah, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Banyak orang yang belum punya apa-apa rajin tahajud, terus bengharma poho tahajud. Dan sepertinya zaman itu sudah terjadi hari ini. Iya, bagaikan tengah malam gelap gulita. Makanya jangankan membunuh, jangankan menyakiti, tidak menjawab panggilan seorang ibu, padahal kita sedang sholat sunat, fitnah terjadi kepada Zuraid. Dulu ada seorang ulama hebat, waliullah, namanya Zuraid, terkena fitnah besar karena dia tidak menjawab panggilan seorang ibu, padahal dia sedang sholat sunat. Begitu. Ustaz, sebegitu dahsyatnya ya, betul. orang tua bahkan ketika kita sedang melaksanakan ibadah yang memang hukumnya sunnah. Iya, bukan sedang main HP kan? Iya, kita harus membatalkan dulu itu. Iya, gitu. betul. Oh, ibu tuh diemutan ku Ustadz ya. Baik, kita harus rehat dulu pemirsa. Nanti selepas selingan yang satu ini kami akan kembali lagi bersama Anda ya. Jadi tetap bersama kami di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Kita lanjutkan lagi pemirsa ya Cahaya Kolbu hari ini bersama Dr. Kiai Haji Ajafar Shodiq MSI. Kita membahas tentang bagaimana keutamaan memuliakan orang tua. Tadi sudah disampaikan jangankan menyakiti gitu ya, berbuat sedikit. Karena kan ada yang kita nggak boleh bilang juga nggak boleh gitu. Wala taqullahumma uffin, berkata pun tidak boleh. Itu dia, kayak tuh mah. Pamang menuju update. Iya, nah itu dosanya besar Pak Kiai kalau begitu. Iya, itu Quran berbicara. Wala taqullahumma uffin, jangan berkata Dan berbuat baik kepada orang tua itu bukan hanya orang tua yang soleh. Ya. Walaupun orang tua kita non muslim, naudzubillah, tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, di dunia kita tetap harus berbuat baik. Berarti kewajiban berbuat baik kepada orang tua itu tetap ada. Tidak terbatas antara muslim dan non muslim. Oh, baik. Iya. Gitu ya Bun ya. Yuk, ada yang mau tanya Bu? Boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ruslinda Hayati. Mau bertanya Pak Kiai, gimana seorang anak pengen berbakti dan memuliakan orang tuanya yang udah tiada? Yang sudah tidak ada ya Bun? Oh ini, baik. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya? Subhanallah ya. Tatkala ayah kita masih ada, kita belum begitu merasakan betapa nikmat kehadiran seorang ayah. Tapi kalau ayah kita sudah tiada, kita rindu menatap wajahnya. Iya. Kita rindu mendengar suaranya. Kita rindu mencium tangannya. Bagaimana kita memuliakan orang yang sudah tiada? Yang pertama doakan. Habis sholat menghadap ke arah kiblat, baca doa khususon ila ruhi abi, ghafarallahu lahu warhamhu wa wasimadhu wa akrim nujulahu walahu al-fatihah. Tetiasa bahasa Arab ke bahasa orang. Ya Allah, saya niat baca Fatihah, sampaikan pahalanya untuk ayah saya atau untuk ibu saya. Baca Fatihah. Setelah itu Allahumma gfirli dunubi li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau dengan doa bahasa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, cintai orang yang dicintainya. Jadi ayah kita dulu punya teman. Setelah ayah meninggal, jangan sampai dengan teman ayah itu jadi musuh. Silaturahmi harus tetap dijaga. Silaturahmi harus tetap terjaga. Yang ketiga, teruskan perjuangannya. Kalau orang tua kita dulu seorang pendakwah, kita dakwah juga. Kalau orang tua kita dulu seorang dermawan, kita dermawan juga. Dan luar biasanya kata Rasulullah, man ahabba ayyamudda fi umrihi wa yujada fi rizkihi falyabirru biwalidayhi. Siapa orang yang ingin diberkahkan usianya, ingin ditambah rizkinya, muliakan kedua orang tua kita. Maka ada kata-kata, rajakan orang tua, Allah rajakan rizki kita. Itu hadis sebetulnya. Iya. Dikemas dengan bahasa kekinian, siapa orang yang merajakan orang tua kita, Allah akan merajakan rizki kita. Itu Rasulullah menyatakan, ingin berkah usia, ingin bertambah rizki, maka muliakan kedua orang tua kita. Begitu.
Berarti memuliakan orang tua itu tidak ada batas waktunya. Selama sepanjang hidup kita gitu ya, itu bisa terus dilakukan ya. Dan insya Allah sampai ya Ustaz. Insya Allah, nomor canten mah wih lah. Ke kadia deh. Cenah cobian we pamitos saya di ditu. Aduh. Ke wawartas ngawe di ditu teh. Siapa yang mau tanya lagi Bu? Mangga. Iya, Ibu mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu maros tapi luar tina tema biasanya. Mohon ke Babu. Abi kawakilan ku ibu-ibu sadayana. Saurna teh kumaha upami hoyong berbakti ka caroge. Sareng anu tos teu aya. Masih aya, sareng anu tos teu aya. Hatur nuhun Pak Kiai satasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memuliakan suami adalah perintah Allah. Maka aku akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Artinya apa? Betapa kewajiban memuliakan seorang suami itu luar biasa. Ya, kalau sebelum nikah, ridhollah fi ridhol walidain, ridho Allah ada dalam ridho kedua orang tua. Kalau sudah menikah, ridho Allah ada dalam ridho seorang suami. Bagaimana memuliakan yang masih hidup? Taati, jaga kemuliaannya, jaga kehormatannya. Kalau sudah tiada, tetap dijaga dan tentu teruskan perjuangannya. Begitu. Ya. Apa namanya Pak Kiai, kan begini, posisi seorang anak perempuan itu ketika dia sudah menikah, maka apakah di situ artinya tanggung jawab orang tua memang sudah lepas? Iya. Atau bagaimana? Kalau anak laki-laki, ini bagaimana juga terhadap ibunya atau ayahnya ini? Baik. Dari Abu Darda disampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabat, di mana sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara saya meraih surga? Sementara istri saya tidak baik kepada ibu saya. Kata Rasulullah, ibumu adalah salah satu pilihan surga bagimu. Artinya Rasul sampai memerintahkan mentalak istri yang tidak baik kepada ibu dari suaminya. Betapa seorang suami itu harus tetap memuliakan ibunya, tentu dengan proporsional tetap memuliakan dan menjaga istrinya, begitu. Iya, berarti begini, posisi seorang anak laki-laki itu betul-betul harus menjaga ibunya sepanjang hidup ibunya itu ya, betul. Oke, begitu ya. Tapi kalau anak perempuan lebih kepada berkhidmat kepada suaminya. Begitu. Oh, tetapi bukan berarti juga mengesampingkan orang tuanya. Oh, bukan berarti. Tetapi nomor satunya adalah suaminya sekarang, betul. Ya gitu ya. Ibu tos gaduh caroge. Atanapi nuju ieu keneh milarian. Tos Bu urang lajengkeun deui kanu. Siapa yang mau tanya lagi, Bu? Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Masruroh dari Majelis Taklim Al-Iman Astana Anyar. Yeah. Izin bertanya Pak Kiai. Yeah. Sebaiknya kita teh sebagai anak terhadap orang tua yang sudah meninggal atau yang masih hidup mendoakan teh satu hari satu malam sebaiknya berapa kali Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada tehnya orang Sunda ya? Iya, iya. Teh manis, gitu. Ada teh tawar apa teh manis, Bu? Iya. Baik, sesering mungkin lebih bagus ya Bu ya. Sesering mungkin lebih bagus, atau kalau mau seperti minum obat sehari 3 kali boleh. Atau paling tidak setiap habis sholat itu bagus. Namun kata Rasulullah, khairul umur adwamuha wa inqala. Sebaik-baiknya urusan itu yang istiqomah, yang mudawamah walaupun sedikit. Jadi lebih baik 1 hari 1 kali tapi terus tiap hari daripada di hari itu berpuluh-puluh kali besoknya tidak. Begitu. Jadi lebih baik kontinuitasnya seperti itu. Ya, jadi gitu ya Bu ya. Yang penting ada istiqomahnya di situ. Betul. Ada berkesinambungannya. Ibu terus doakan setiap hari. Yang penting mah setiap hari doakan. Setiap hari. Baik, kembali kami harus sehat lagi pemirsa. Nanti di Cahaya Kolbu pemirsa ya, kita sedang membahas tentang keutamaan memuliakan orang tua.
Dan narasumber kami Dr. Kiai Haji Jafar Shodiq MSI. Kita lanjutkan lagi ya. Pak Kiai tadi sudah disampaikan, di antaranya ada posisi seorang anak perempuan, anak laki-laki. Berarti kalau gitu anak laki-laki itu adalah memang milik ibunya ya sebetulnya ya. Betul. Sampai sepanjang hidup ibunya sepanjang itu. Hidup. Nah jadi sebetulnya ibu-ibu, kita yang perempuan ini harus paham ya. Kalau suami kita kemudian memberikan perhatian yang begitu penuh kepada ibunya, benar nggak sih? Itu kengeng timuruan ibu, ya apalagi kepada ibu mertua, tidak boleh. Baik, ibu ada yang mau tanya lagi nggak? Ya ibu, mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Sri Karyanti. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah saya termasuk orang yang berbakti kepada orang tua yang cuma hanya mendoakan saja dan jarang sekali menziarahi kuburnya? Baik, tapi ibu nggak doakan teras? Ya. Baiklah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga pakai. Baik, berziarah kubur itu awalnya dilarang. Kuntu nahaitukum ang ziaratil qabri pajuruha. Rasul pernah melarang ziarah kubur, kemudian justru memerintahkan pajuruha. Kenapa? Karena betapa besar hikmah dari ziarah kubur. Apalagi kalau ibu datang ke makam orang tua dengan membawa anak kita. Dengan membawa serta keluarga kita. Seolah-olah kita ngomong, nah kalau kelak ibumu sudah tiada, seperti ini loh, kamu harus datang ke makam ibumu. Ya, jadi mendoakan sudah sangat bagus, tapi alangkah baiknya kalau ada waktu berziarahlah. Ya, karena itu adalah salah satu amal soleh dan bentuk birrun walidain. Kecuali memang makbaroh ibunya jauh, misalkan beda pulau dan lain sebagainya, itu kondisional. Ya, bisa dikondisikan pada waktu tertentu, tapi yang paling penting tetap minimal sehabis sholat kita doakan orang tua kita, begitu. Baik, jadi sesekali dilayadan ya bunya, gitunya. Nah, baik. Ada yang mau tanya enggak tentang orang tua? Masih itu. Siap, enggak silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai, juga Ibu, saya bertanya. Namanya siapa? Oh, saya Fadli Muhammad Aziz. Fadli. Iya. Saya mewakili mungkin tadi pertanyaan banyak yang disampaikan dari generasi kolonial mungkin ya. Saya mewakili mungkin dari gen Alpha, gen Z juga. Ini gaya. Ada pertanyaan mungkin yang seliburan di mana saja. Tadi kita membahas tentang memuliakan orang tua. Tadi juga dibahas terkait anak durhaka kepada orang tua. Lalu Pak Kiai, adakah istilah yang menyebutkan orang tua durhaka kepada anak? Paling itu saja. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Baik. Jadi antara ibu-ibu dengan adik-adik ini sama sebetulnya ABG ya. Kalau yang ini anak baru gede, kalau ini anak angkatan babe gue. Bedanya itu aja. Memaknai artinya ya. Baik generasi milenial ataupun generasi apa tadi? Tong disebat kolonial. Kolonial. Baik. Tidak ada keterangan yang menjelaskan secara langsung bagaimana orang tua berdosa kepada anaknya. Walaupun Ajar, bapak Nabi Ibrahim itu pembuat patung, tapi tidak disampaikan bahwa di situ Ibrahim berdosa Ajar berdosa kepada anaknya. Yang berdosa itu anak kepada orang tua. Kenapa? Karena betapa mulianya orang tua. Suatu hari ada seorang sahabat ahli ibadah, Bu. Jadi sahabat Rasul pernah ketemu dengan Rasul, didoakan oleh Rasul, ahli ibadah. Tapi pernah menyakiti ibunya. Karena sahabat itu lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Namanya Alqamah. Waktu sakaratul maut, Alqamah itu enggak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Hanya bisa mengucapkan la, sudah. Tidak bisa la ilaha illallah. Akhirnya dipanggil Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, apakah Alqamah ini masih punya keluarga? Masih punya ayah dan ibu? Kata para sahabat lain, masih ya Rasulullah. Dia masih punya ibu dan sudah tua. Didatangi ibunya, kemudian dimintakan maaf oleh Rasulullah. Apa kata ibunya? Tidak. Tidak akan aku maafkan. Sakitnya tuh di sini. Begitu ya. Kalau bahasa sekarang begitu.
Kemudian kata Rasulullah, oke, kalau begitu saya bakar saja Alqamah ini daripada nanti di akhirat dibakar oleh siksa api neraka. Kemudian Rasulullah meminta para sahabat mengumpulkan kayu bakar, disimpan di sebuah lapangan, api yang menyala begitu besar, Alqamah siap dilemparkan ke tengah bara api, ibunya menjerit. Ya Rasulullah, aku maafkan Alqamah. Jangan dibakar Alqamah. Rasulullah bertanya, kenapa wahai ibu? Bukankah tadi ibu tidak memaafkan Alqamah? Apa kata ibunya? Sakitnya aku melahirkan dia. Cintanya aku kepada dia mengalahkan sakitnya hatiku terhadap perbuatan dia. Jadi nggak ada istilah dosa orang tua kepada anak. Sejahat-jahatnya anak, ibu pasti memaafkan anaknya. Bapak pasti memaafkan anaknya. Maka hari ini kita bisa hebat karena jasa orang tua kita. Ingin hebat, ingin berkah usia, ingin bertambah rizki, falyabirra biwalidayhi, muliakan kedua orang tua kita. Masya Allah, Masya Allah. Memang tidak disebutkan ya, orang tua yang durhaka kepada anaknya itu. Walaupun ada mungkin perbuatan-perbuatan orang tua yang tidak baik. Betul. Nah begini, ketika seorang anak menghadapi orang tua yang perilakunya kasar, kemudian juga misalnya menyuruh kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu bagaimana Pak Kiai? Baik, kita wajib menaati dan mengikuti apa yang disarankan oleh orang tua selama baik. Kemudian kalau tidak baik, la ta'ata bi mahlukin bi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk. Makhluk di situ termasuk orang tua kita dalam rangka maksiat kepada Allah. Ibu menyuruh anaknya buka kerudung. Walaupun perintah orang tua jangan diikuti. Karena berkerudung itu menutup aurat itu perintah Allah. Jadi selama dalam bukan maksiat kepada Allah, kita taat ikuti kehendak orang tua kita yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Iya. Kecuali yang berkerudungnya anak laki-laki, Bu. Iya, nggak boleh, Teh. Harus dimarahi kalau itu. Harus dimarahi. Baik. Ibu ada yang mau tanya lagi nggak? Ibu, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita. Saya ini ya sama teman-teman katanya bilang ini masalah anak, katanya anak durhaka ke orang tua. Gimana caranya apabila seorang anak yang bandel aja ya ingin ini istiqomah istilahnya Pak. Istiqomah kebandelan? Enggak bisa kalau istiqomah. Enggak ya, pengen jadi baik, anak yang soleh. Gimana orang tuanya itu harus gimana gitu bahwa si anak itu tahu bahwa pengen menghilangkan cara-cara yang jeleknya gitu Pak. Baik. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Jangan-jangan dulu kita seperti itu kepada orang tua kita. Ya. Yang pertama mohon ampun. Jangan-jangan anak kita bedegong teh, urang baheula bedegong ka Ibu Rama, gitu ya. Anak kita nyala widang teh, jangan-jangan dulu kita seperti itu. Istighfar yang pertama. Yang kedua doakan. Salasun la turadu da'watuhum. 3 kelompok yang tidak akan ditolak doanya. Salah satunya adalah da'watul walid. Doanya seorang ayah, seorang ibu kepada anak. Dulu ada seorang anak merusak makanan ibunya yang akan disajikan pada sebuah hidangan mulia, anak itu diusir oleh ibunya, dilempar dengan lemparan kasih sayang, keluar kamu, jadilah kamu menjadi imam besar Masjidil Haram. Hari ini Al-Imam As-Sudais menjadi imam besar Masjidil Haram, mungkin doa seorang ibu saat itu. Jantan tong paduai ngadoakeun ke anaknya, anak nakal dasar pi presidenin gitu ya, begitu ya, atau dasar pi gubernurin gitu kan, seperti itu. Yang pertama doa, yang kedua doakan. Yang ketiga kata Rasulullah, lisanul hal aksohu min lisanil maqal. Kalau bapaknya tukang rokok, jangan harap anaknya tidak merokok. Kalau ibunya tukang ngambek, jangan harap anaknya tidak ngambekan. Ada hidup pasti ngambekan. Gitu ya. Jadi contoh Bu, beri contoh yang terbaik, maka itulah yang terbaik kalau kita menginginkan anak yang soleh. Begitu. Begitu ya. Oke, sebenarnya begini ya. Ini bicara tentang dosa nih Bu ya. Adakah dosa yang kemudian diturunkan kepada anaknya sih enggak? Ya. Tetapi anaknya itu menjadi menang. Adakah yang sesuatu yang bisa azabnya itu ditanggung oleh anaknya begitu? Adakah sih begitu? Okay? Baik. Secara hukum syariat tidak ada dosa turunan.
Iya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir terlahir dalam keadaan bersih. Bapaknya pejinah, ibunya pejinah, yang punya dosa ibu dan bapaknya. Anaknya lahir dalam keadaan bersih. Jadi tidak ada dosa turunan. Itu secara syariat. Namun secara sosial, dosa orang tua itu biasanya nurun ke anak. Kade dah bapaknya rampok, bisi anaknya copet. Oh gitu kan. Hati-hati bapaknya bedegong, bisi anaknya bedegong. Itu hukum sosial. Kalau hukum agama tidak ada yang namanya dosa keturunan. Walaupun orang tuanya pejina, pemabuk, anak terlahir dalam keadaan bersih. Terlahir dalam keadaan suci, begitu teh. Oh iya, artinya di akhirat pun nanti ketika dosa itu akan ditanggung dan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing. Iya. Tetapi kenapa orang tua nanti ditanya bagaimana mendidik anaknya dan lain sebagainya. Kalau anaknya kan nggak ditanya ya Bu ya, gimana? Karena anak itu amanah. Amanah. Amanah, titipan. Titipan itu akan ditanya. Bagaimana cara mendidiknya, bagaimana membesarkannya. Sehingga rewardnya kalau anak itu soleh akan menjadi investasi bagi orang tuanya. Orang tuanya sedang dalam kondisi parah. Menatap ke atas yang ada hanya tanah merah, ke sekujur tubuh yang ada hanya kain kapan dan kapas. Siksa kubur melandanya. Anaknya berdoa di dunia, maka akan ringanlah siksa kubur itu. Doa anak yang soleh akan mengalir kepada orang tua yang sudah tiada. Ini adalah reward dari Allah karena betapa pentingnya seorang ibu, seorang bapak untuk menjadikan anak-anaknya soleh dan solehah. Begitu. Masya Allah. Jadi sebetulnya Bu ya, kalau mau banyak doa yang disampaikan oleh anak-anak kita, ibu harus punya banyak anak. Biar doanya banyak ya. Iya, kita rehat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Pemirsa, hari ini kita sudah membahas tentang keutamaan memuliakan orang tua ya. Tadi memang sudah disampaikan bagaimana kedudukan orang tua di mata anaknya atau di hadapan anaknya itu dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu begitu luar biasanya. Mungkin kedua orang tua kita sudah berada di alam barzah. Kita sampaikan doa-doa yang terindah agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu natos saya Ustaz. Kita tutup dengan doa. Mangga silakan. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Seandainya ayah ibu kami masih hidup, panjangkan usianya dalam keadaan taat kepadamu. Seandainya suatu ketika akan kau ambillah mereka dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Seandainya orang tua kami sudah mendahului kami, tempatkan mereka di sisimu ya Rabb. Ampuni setiap dosa-dosanya ya Allah. Muliakan kedudukannya ya Karim. Berikan kesempatan kepada kami untuk berjumpa dengannya di surgamu ya Allah. Ya Allah, kami rindu menatap wajahnya. Kami rindu mendengar suaranya. Kami rindu mencium tangannya. Tapi di dunia kami tidak akan pernah berjumpa lagi. Maka pertemukan kami kelak dengannya di surgamu ya Allah. Amin. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami. Amin. Ya Rabb, lahirkan dari kami keturunan yang soleh dan solihah. Amin. Amanahkan kepada kami bekal untuk beribadah kepadamu. Rizki yang berkah, rizki yang manfaat, rizki yang banyak, rizki yang membuat kami semakin dekat denganmu ya Rahman. Amin, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Kiai hatur nuhun, ibu-ibu terima kasih, hatur nuhun juga. Pemirsa juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Cahaya Kolbu hari ini ya. Sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih, kita jumpa lagi lain kali tentunya di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي خلق